Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Arsya yang akhirnya bisa ditemukan ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kondisi Arsya setelah Arsya akhirnya bisa ditemukan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya memang semua orang di rumah Pak Rashid sedang bingung ya kawan-kawan untuk mencari keberadaan Arsya. Ya, Fahri, Andre, Naila, Salwa, dan bahkan Nino, mereka semua sedang sibuk atau sedang panik untuk mencari keberadaan Arsya. Namun Maira dan juga Alisa yang mengetahui tentang keberadaan Arsya, mereka pun hanya santai-santai saja. Bahkan Maira menginginkan sesuatu untuk ditukar dengan informasi tentang keberadaan Arsya. Ya, Maira tentunya ingin Nino menjauhi Naila ya kawan-kawan, karena memang Maira tidak menyukai jika Nino terus dekat dengan Naila. Mengetahui informasi bahwa Maira ternyata mengetahui keberadaan Arsya, Salwa memohon kepada Maira untuk memberitahu keberadaan Arsya. Namun Maira tidak mau memberitahu ya kawan-kawan, dikarenakan Nino tidak mau memenuhi keinginan dari Maira. Salwa yang memang sangat ketakutan karena memang Salwa tahu bahwa Arsya mempunyai kelainan jantung. Salwa pun sampai menyeret tangan Maira ya kawan-kawan, sehingga Maira pun ketakutan. Salwa meminta agar Maira memberitahukan di manakah keberadaan Arsya saat ini, karena Salwa takut apabila penyakit jantung Arsya kambuh. Namun saat Salwa sedang menyeret tangan Maira, tiba-tiba Bu Lydia datang dan mendorong Salwa hingga terjatuh. Adegan menegangkan pun akhirnya terjadi hingga pada akhirnya saat itu Pak Rashid datang dan melihat kejadian itu. Pak Rashid bertanya sedang apa mereka ribut-ribut. Saat itu Salwa mengatakan bahwa Arsya hilang dan hanya Maira yang mengetahui keberadaan Arsya. Namun Maira tidak mau memberitahu keberadaan Arsya, padahal Arsya memiliki kelainan jantung. Pak Rashid pun menyuruh Maira untuk memberitahukan di manakah keberadaan Arsya. Jika tidak, nanti Pak Rashid akan mengusir Maira, Alisa, dan juga Fatan dari rumah Pak Rashid. Ya, akhirnya Maira pun mengatakan semuanya tentang apa yang Maira lihat, bahwa ibunya telah mengunci Arsya di dalam peti kayu yang telah dibawa ke panti asuhan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Semua orang pun sangat terkejut ya kawan-kawan ketika mendengar perilaku dari Alisa. Mereka tak menyangka jika Alisa sampai setega itu terhadap anak sekecil Arsya. Ya, saat itu akhirnya Fahri pun langsung bergegas untuk menuju ke panti asuhan tersebut. Namun Tania melarang Fahri untuk ikut campur dalam urusan ini.
karena Fachri bukanlah ayah kandung Arsya. Namun Fachri tetap memaksa ya kawan-kawan. Fachri tidak mau disetir lagi oleh Tania. Sementara Fachri pergi disusul oleh Andre dan juga Salwa ya kawan-kawan. Mereka pun terlihat sangat panik. Ya, karena mereka takut terjadi sesuatu yang buruk dengan Arsya. Karena memang kesehatan Arsya itu sangat berbahaya ya kawan-kawan. Karena jantung Arsya bisa sewaktu-waktu kumat dan merenggut nyawanya. Sementara itu di sisi lain, Alisa yang pada saat itu sedang dimarahi oleh Bu Lydia dan juga Pak Rashid. Saat itu Fatan pun tiba-tiba datang dan kemudian menampar Alisa ya kawan-kawan. Alisa pun terkejut karena tiba-tiba ditampar oleh Fatan. Namun saat itu Fatan menyuruh Alisa untuk tetap diam ya kawan-kawan, karena apa yang telah dilakukan oleh Alisa itu sudah sangat keterlaluan. Ya, ternyata apa yang dilakukan oleh Fatan baru saja itu hanya pura-pura ya kawan-kawan. Saat di kamar mereka akhirnya berdamai. Fatan bahkan meminta maaf kepada Alisa dan mengatakan bahwa mereka harus main cantik. Sementara itu di sisi lain, Salwa, Fachri dan juga Andre akhirnya sampai ke panti asuhan itu ya kawan-kawan, dimana akhirnya mereka pun langsung menuju ke gudang penyimpanan. Saat itu terlihat banyak sekali box dan juga kardus-kardus yang berisi pakaian, sehingga mereka pun meneriaki Arsya namun tidak ada jawaban, sehingga Andre pun menginstruksikan untuk membuka semua box yang ada di sana. Ketika Andre akhirnya membuka box kayu, Andre melihat bahwa Arsya sudah pingsan. Mereka pun sangat panik dan pada akhirnya membawa Arsya ke rumah sakit ya kawan-kawan. Namun untung saja mereka datang tepat waktu sehingga Arsya akhirnya bisa diselamatkan. Mendengar kejadian yang baru saja terjadi terhadap Arsya, Ridho pun sangat marah ya kawan-kawan. Saat Ridho pulang dari Semarang, Ridho bahkan memperingatkan Alisa untuk jangan mengganggu keluarganya. Jika sampai Alisa mengganggu istri dan kedua anak Ridho, maka Ridho tidak akan segan-segan untuk membuat perhitungan. Ya, sepertinya Arsya memang tidak apa-apa ya kawan-kawan. Seperti yang kita lihat, Arsya saat itu sedang berada di pelukan Ridho, sehingga bisa dipastikan bahwa Arsya selamat. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.